Halo semua, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan hari ini guys, gue mau share 10 gadget terbaik ya yang pernah gue review dari awal tahun sampai di pertengahan tahun 2020 ini. Jadi buat kalian yang lagi cari rekomendasi gadget, langsung aja kita round up sekarang. Oke, sebelum kita masuk ya ke gadget yang pertama guys, ini kalau kalian mau cari produk elektronik yang murah meriah, langsung aja beli di Shopee. Karena di Shopee lagi ada Shopee elektronik murah meriah guys, yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 21 Juni. Nah, di sana kalian bisa dapetin beragam promo menarik ya, kayak diskon sampai 90%, koleksi serba 30.000, cashback sampai 30.000, dan promo yang keren banget guys, yang bakal gue kasih infonya di akhir video ini. Jadi tonton aja videonya sampai habis. Nah, ini pas banget ya kalau kalian lagi cari kebutuhan elektronik mulai dari handphone, tablet, komputer, dan aksesorisnya sampai yang hobi ngegame atau fotografi bisa juga didapetin di Shopee. Jadi langsung aja guys, cek ya link di deskripsi untuk langsung meluncur ke Shopee. Dan sekarang kita langsung aja ya ke produk yang pertama guys, yaitu paket internet wireless murah terbaik ya untuk di rumah. Dan ini adalah Telkomsel Orbit. Ini adalah produk yang masih baru banget ya guys sebenarnya. Jadi aplikasinya ini juga masih baru. Beberapa fitur di aplikasinya juga masih belum siap ya. Tapi yang bikin Telkomsel Orbit ini gue pilih jadi yang terbaik adalah karena harga paketnya nih guys yang murah banget. Jadi 100 GB kuota ini harganya cuma 130 ribuan aja. Itu pun udah bebas ya dipakai selama 24 jam tanpa batasan macam-macam guys. Jadi ada dua pilihan ya sebenarnya untuk Telkomsel Orbit ini. Pertama yang Orbit Star. Ini yang lebih murah guys, dan modemnya adalah Huawei B311, dan yang kedua ini adalah Orbit Max yang sedikit lebih mahal ya, tetapi modemnya lebih tinggi guys. Nah, Orbit Star dan Orbit Max ini bisa kalian beli ya di Shopee mulai dari 749 ribuan rupiah, dan linknya ini bisa kalian cek di kolom deskripsi video ini guys. Dan sekarang kita langsung aja ya lanjut ke produk yang kedua, dan kali ini dari smartphone dengan kamera terbaik di tahun ini guys. Dan pilihan gua ini jatuh kepada Huawei P40 Pro. HP ini punya kombinasi kamera depan dan belakang yang menurut gua sih masih yang terbaik ya untuk di tahun ini, karena kamera utamanya ini guys 50 megapiksel ya dengan hasil jepretan foto yang bening banget. Kemudian ada ultra wide 40 megapiksel, ada periskop 12 megapiksel dengan 5 kali zoom, dan juga ada TOF sensor guys. Dan semuanya ini pakai Leica Optics ya, yang udah dilengkapi dengan autofocus juga. Untuk kamera selfie-nya ini juga mantap sih guys ya, karena dia udah 32 megapiksel ya kameranya. Jadi apapun keperluan kalian nih untuk ambil foto itu bisa diambil dengan excellent ya pakai kamera dari Huawei P40 Pro ini. Nah, kalau kalian lihat ya di DxOMark itu hasil benchmarknya untuk kamera ini juga masih yang paling unggul ya di antara HP lainnya. Jadi di versi DxOMark ini merupakan juga sebagai smartphone dengan kamera terbaik untuk saat ini guys. Nah, selain kamera guys, untuk performa dan desain ya dari HP ini juga udah keren. Ini so flagship banget. Cuman ya ini nggak ada GMS aja ya di HP ini. Jadi ini jadi tantangan tersendiri sih buat kalian yang mau pakai HP ini, karena kalian harus membiasakan diri ya pakai HMS, atau juga kalau mau sih install GMS-nya sendiri. Nah, di Shopee Huawei P40 Pro ini guys dijual mulai harga 11 jutaan rupiah ya. Jadi kalian bisa cek aja linknya di deskripsi video ini. Oke guys, sekarang kita lanjut ke produk yang ketiga nih guys. Dan kali ini untuk smartphone dengan produktivitas yang terbaik ya. Dan pilihan gua ini jatuh kepada Samsung Galaxy S20 Ultra. Jadi kalau kalian ya cari ya smartphone yang enak buat kerja, menurut gue ini adalah pilihan yang terbaik, karena selain performanya ini mantep banget guys, fitur-fiturnya juga ngedukung banget ya produktivitas. Misalnya ada Samsung Dex ya yang bisa bikin HP ini bisa kalian akses layaknya PC guys. Jadi kalau kalian konekin HP ini ya ke monitor atau TV, kalian bisa akses semua aplikasi dalam mode desktop. Kombinasikan sama keyboard dan mouse, ini udah jadi kayak desktop PC beneran ya. Kalian bisa pakai buat kerja. Terus masih ada juga ya guys fitur-fitur lain yang ngedukung kerjaan ya. Misalnya aja kayak tap to scan, dan layarnya kalau kalian lihat juga luas. Proses charge-nya ini juga cepet guys, dengan baterai berkapasitas besar yang tentunya lebih awet ya. Dan di Shopee Samsung Galaxy S20 Ultra ini dijual seharga 16,4 jutaan rupiah. Linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke produk yang keempat, dan kali ini dari smartphone kelas mid range murah yang paling baik guys. Dan pilihan gua jatuh kepada Redmi Note 9 Pro. Untuk performa udah terbilang kencang ya guys di kelas mid range, dan buat harian atau buat main game juga udah oke. Dan dibanding dengan sebelumnya ini ada peningkatan kapasitas baterai ya, karena yang sekarang ini guys kapasitasnya besar yaitu 5020 mAh, dan dia juga udah didukung dengan fast charging 30 watt.
HP ini juga punya desain yang mewah ya guys, meskipun ini sebenarnya adalah plastik covernya ini, tetapi finishingnya dibuat glossy ya, ala glass gitu deh sama Xiaomi. Sayangnya untuk layar dia emang ya masih standar aja ya dengan refresh rate 60 Hz. Jadi nggak ngikutin kayak Realme 6 Pro yang pakai refresh rate 90 Hz. Tetapi dengan harga dan fitur yang selengkap ini guys, Redmi Note 9 Pro ini tetap jadi mid-range murah paling komplit ya fiturnya yang bisa kalian dapetin untuk saat ini. Di Shopee Redmi Note 9 Pro ini dijual mulai 3,4 juta rupiah guys untuk yang varian 664 dan 3,8 juta rupiah untuk yang varian 8128 GB. Link lebih lengkapnya bisa kalian dapetin di deskripsi video ini guys. Nah, kali ini buat kalian ya yang butuh smartphone dengan baterai awet dan berkapasitas besar nih guys, ini pilihan terbaik gua untuk smartphone mid range dengan baterai terbaik ini jatuh pada Samsung Galaxy M21. Alasannya simple guys, karena HP ini dilengkapi dengan baterai 6000 mAh yang tentunya bakal awet ya buat dipakai seharian guys. Kemudian selain itu layar HP ini ya, kalau kalian perhatikan ini juga jernih banget karena dia udah pakai Super AMOLED dan tahu sendiri ya gimana kualitas layar Super AMOLED buatan Samsung, tajam dan pleasing banget ya guys di mata. Selain itu untuk kameranya nih guys, ini juga udah lumayan ya dengan kamera utama 48 megapiksel plus ultra wide 8 megapiksel guys. Depth-nya juga ada 5 megapiksel dan kalau kamera selfie-nya ini sih ini udah 20 megapiksel. Jadi udah lumayan banget dari sisi kameranya. Dan untuk ukuran HP ya dengan baterai yang gambot ya, menurut gua ini desainnya udah termasuk ringkes karena ini merupakan HP yang satu-satunya kali ya yang 6000 mAh tetapi bisa seringkes ini guys, karena yang lainnya biasanya sih ukurannya bakal tebel-tebel. Satu hal yang menurut gue sedikit kurang ya dari HP ini adalah fast chargingnya yang cuma 15 watt aja guys. Udah oke sih ya sebenarnya, cuman gue berharap bisa lebih besar lagi aja biar lebih cepet ya untuk ngisi baterai besarnya ini. Dan di Shopee Samsung Galaxy M21 ini guys dijual seharga 3 jutaan rupiah dan ini recommended banget ya buat kalian yang butuh HP dengan baterai awet. Dan sekali lagi guys, gue mau ingetin ya kalau kalian mau cari produk elektronik yang murah meriah langsung aja beli di Shopee, karena di Shopee ini lagi ada Shopee elektronik murah meriah yang berlangsung dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Juni guys. Dan di sana kalian bisa dapetin beragam promo yang menarik ya, seperti diskon sampai 90%, kemudian ada juga koleksi serba 30.000, cashback sampai 30.000 dan promo yang keren banget yang bakal gue kasih tahu guys infonya di akhir video ini. Jadi tonton sampai habis. Nah, ini pas banget juga ya buat kalian yang lagi cari kebutuhan elektronik mulai dari handphone, tablet, komputer, dan aksesorisnya sampai yang hobinya ngegame atau fotografi guys. Ini bisa juga kalian dapetin di Shopee. Jadi langsung aja ya cek link di deskripsi video ini untuk langsung meluncur ke Shopee. Oke guys, ini setelah kita ngomongin banyak banget ya smartphone di berbagai kategori, sekarang kita beralih ke laptop terbaik nih guys untuk penggunaan sehari-hari, dan pilihan gua jatuh pada Asus VivoBook S14. Ini tuh laptop yang ringkes ya, kemudian stylish, ringan tapi tetap powerful untuk keperluan harian guys. Desainnya anak muda banget ya karena warnanya juga fresh guys. Bahkan keyboardnya ini punya tone warna yang unik ya di tombol enternya ini. Jadi fresh banget. Tapi yang terpenting adalah dengan desain yang ringkes ini, specsnya udah mumpuni ya dengan opsi sampai Intel Core i7 generasi 10, kemudian GPU-nya Nvidia GeForce MX 250 2GB, 16GB RAM dan 1TB SSD. Di Shopee Asus VivoBook S14 terbaru ini guys dijual mulai 13,4 jutaan rupiah ya, dan kalian bisa cek aja linknya di deskripsi video ini. Dan next guys, ini masih di laptop ya. Kalau tadi bahas laptop Windows, sekarang giliran laptop terbaik untuk kreator dengan basis Mac. Dan pilihan gue guys ini jatuh kepada MacBook Pro 16 inch ya. Dan ini tuh adalah MacBook yang paling powerful ya sampai saat ini guys. Dan layarnya juga luas, jadi cocok banget buat kalian yang emang kerjaannya guys ini memerlukan layar besar ya, kayak misalnya video editor, animator atau yang lainnya. Dan secara spesifikasi MacBook Pro 16 inch ini juga powerful banget dengan prosesor sampai di Intel Core i9 8 core guys, kemudian 16GB RAM, 1TB SSD dan GPU AMD Radeon Pro 5504GB. Jadi untuk berbagai keperluan berat ya pastinya bakal lancar banget. Dan untuk desain sendiri sebenarnya dia nggak terlalu beda jauh ya sama MacBook Pro 15 inch sebelumnya, cuman emang untuk bezel di layarnya ini juga sedikit lebih tipis guys, jadi bisa dapat layar yang sedikit lebih lebar juga. MacBook Pro 16 inch ini guys dijual di Shopee ya mulai di harga 34,7 jutaan rupiah, dan linknya ini udah gue sertain di deskripsi video ini. Dan setelah kita bahas laptop, smartphone tadi juga udah, sekarang kita beralih ke tablet guys. Dan kali ini tablet dengan experience terbaik di 2020 ini gue sematkan pada iPad Pro
2020 yang 12,9 inch guys. Dan nggak banyak ya sebenarnya yang baru ya di iPad Pro 2020 ini dibandingkan dengan iPad Pro 2018 sebelumnya. Selain chipsetnya ya yang sekarang udah pakai A12Z Bionic, kemudian kamera belakangnya seperti yang kalian lihat sekarang ada dua ya, ketambahan satu lensa ultrawide 10 megapiksel, dan ada juga LiDAR scanner baru guys yang buat gue pribadi ya ini hampir nggak pernah kepake. Tapi untuk urusan experience ya, untuk iPad Pro ini punya beberapa keunggulan ya dibanding dengan tablet yang lainnya. Yang pertama, dia udah pakai iPad OS yang sebenarnya emang OS-nya tablet sih ya, tetapi sekarang semakin mateng dengan fitur dan experience yang juga makin mirip kayak laptop guys. Kita udah bisa nancepin flash drive ya, kemudian bisa juga ngakses file di dalamnya dan melakukan lebih banyak hal dengan iPad ini. Dan kalau kalian kombinasikan ya guys dengan Apple Magic Keyboard yang terbaru ya, yang udah dilengkapi trackpad kayak gini, ini experience-nya makin mirip kayak laptop ya. Dan di level tertentu, ini kalian bisa manfaatin guys buat menggantikan beberapa fungsi dari laptop, terutama kalau kalian melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan ya, kayak misalnya ngetik atau yang lainnya guys. Apalagi untuk yang iPad Pro 12,9 inch ini, keyboardnya juga udah full size ya, jadi ya udah nyaman aja lah kalau dipakai buat kerjaan. Jadi kalau kalian pengen nih atau lagi cari tablet ya yang produktif dan juga experience-nya bagus, nyaman buat sehari-hari, kalian bisa pakai iPad Pro 2020 ini guys. Dan di Shopee iPad Pro 2020 yang 12,9 inch ini ya dijual mulai di harga 19,8 juta rupiah, dan lebih murah lagi ya untuk iPad Pro varian yang 11 inch. Dan ya tabletnya udah, sekarang kita lanjut lagi ya, dan kali ini kita bakal ngebahas kamera nih guys, terutama buat kalian yang pengen bikin channel YouTube dengan budget yang upper mid range. Dan pilihan gua ini jatuh pada Sony Alpha 6600. Jadi guys, kalau kalian perhatikan ya di sepanjang video ini, itu ada kamera kedua ya yang dari sebelah kiri, dan itu adalah Sony A6600. Jadi sebenarnya ini gue pilih karena ada cukup banyak ya alasannya. Jadi yang pertama, kalau dari sensor dan mayoritas spek sih guys, ini sebenarnya nggak jauh beda ya sama Sony A6400 yang sebenarnya harganya juga lebih murah guys. Tetapi untuk keperluan YouTube, ini ada beberapa kelebihan ya yang dimiliki oleh Sony A6600 ini. Yang pertama, dia udah dilengkapi dengan in-body image stabilization guys. Dan kalau kalian paduin ya sama lensa yang udah punya OSS, ini hasilnya cukup mulus untuk handheld tanpa gimbal. Jadi kalian bisa rekam-rekam dengan bebas, dipegang tanpa harus pakai gimbal, dan hasilnya cukup stabil seperti yang kalian lihat di video ini guys. Dan kedua, baterainya ini juga lebih besar ya, dan tentunya makin awet dengan baterai NP-FZ100. Dari yang gue coba sih guys, ini bisa sampai 2 kali lebih awet dibandingkan dengan baterai Sony A6400 gua guys. Dan yang terpenting nih, ini sama kayak di Sony A6400 juga ya, kalian bisa rekam video non-stop tanpa terkena limiting 30 menit guys. Jadi ya ini recommended banget buat kalian yang emang cukup sering buat rekam video dan pengen buka channel YouTube sendiri. Dan di Shopee, Sony A6600 ini yang udah kit ya, dan langsung bundling sama lensa 18-135 mm, ini dijual mulai 25,6 jutaan rupiah guys, dan linknya udah gue sertain di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita sampai nih guys di produk yang terakhir ya, dan kali ini buat kalian yang lagi cari smart TV 4K murah guys, pilihan terbaik gua ini jatuh pada Xiaomi Mi TV 4 55 inch. Karena sebenarnya ini emang bukan smart TV yang serba sempurna guys, karena dari build quality bisa dibilang cukup standar. Tetapi kalau 4K, kemudian Android TV, dan murah yang jadi fokus pencarian kalian, nggak ada yang bisa ngalahin Mi TV 4 55 inch ini guys. Sebagai Android TV tentu aja Mi TV 4 55 inch ini udah dilengkapi dengan Play Store, dan kalian juga bisa install berbagai aplikasi yang kalian mau ya dari Play Store-nya. Terus kemudian juga udah pre-install nih sama beberapa aplikasi kayak YouTube, Netflix, dan berbagai siaran streaming lokal guys. Jadi untuk keperluan hiburan bisa banget ya kalau kalian andalkan. Di Shopee, Mi TV 4 55 inch ini dijual mulai 5,6 jutaan rupiah guys, dan link pembeliannya juga udah gua sertain ya di deskripsi video ini. Oke, sekali lagi gua mau ingetin nih guys, di Shopee lagi ada Shopee elektronik murah meriah dari tanggal 15 sampai 21 Juni. Dan seperti yang tadi udah gua janjiin ya, untuk kasih tahu promo yang keren banget nih guys di akhir video. Yang pertama nih, nantikan puncak kemeriahan Shopee elektronik murah meriah di tanggal 19 Juni guys. Ini ada promo terbatas, diskon mulai dari 50%. Mulai dari lo ya, artinya yang paling kecil ini diskonnya 50% guys, dan terbatas hanya ada di tanggal 19 Juni aja. Udah gitu di tanggal 20 dan 21-nya ini akan ada cuci gudang alias clearance sale, cuci bersih lah ya pokoknya. Dan untuk lebih lengkapnya langsung aja meluncur ke Shopee elektronik murah melalui link yang ada di kolom deskripsi guys. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, jadi itu ya 10 gadget terbaik di tahun 2020 ini guys yang bisa gue share ke kalian kali ini. Semoga aja bermanfaat.